Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, berjumpa lagi dengan Renungan Malam GKJ Semarang Timur 16 Juli 2022. Dengan bahan bacaan malam ini terambil dari Lukas bab 8 ayat 4 sampai dengan yang ke-15 dengan tema tetaplah berbuat kasih. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, namun sebelumnya marilah kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Bapa yang Maha Kasih, Allah yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus, Allah yang baik, bahkan teramat baik, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan tidak pernah melupakan janji-janjinya. Bapa, kami mengucap syukur bahwa Engkau telah memberkati kami pada hari-hari yang telah kami lalui hingga saat ini dengan tidak ada kekurangan apapun. Terlebih pada malam ini kami masih Tuhan beri kesempatan untuk menerima sabda firman-Mu. Berkati kami Tuhan, buka mata hati kami, lembutkan hati kami agar kami bisa menerima taburan benih firman Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupan sehari lepas sehari. Ampuni dosa dan kesalahan kami Tuhan, di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bacaan pada malam hari ini terambil dari Injil Lukas bab 8 ayat yang keempat sampai dengan yang ke-15. Namun saya akan bacakan dari ayat yang ke-9 sampai dengan yang ke-15. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Apa maksud perumpamaan itu?" Lalu ia menjawab, "Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada orang-orang lain hal itu diberitakan dalam perumpamaan, supaya sekalipun memandang, mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar, mereka tidak mengerti." Inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah firman Allah. Yang jatuh di pinggir jalan itu ialah orang yang telah mendengarnya. Kemudian datanglah iblis, lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Yang jatuh di tanah yang berbatu-batu itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu, menerimanya dengan gembira, tetapi mereka itu tidak berakar. Mereka percaya sebentar saja, dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu, dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu, menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Dan saya akan mengulangi ayat yang terakhir, yaitu ayat yang ke-15. Yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu, menyimpan dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Sedemikian jauh Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini. Yang berbahagia ialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan ini, terlebih yang bisa melakukannya di dalam kehidupan sehari lepas sehari. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus,
Perumpamaan tentang seorang penabur yang menaburkan benihnya jatuh di berbagai kondisi tanah tersebut merupakan gambaran respon yang berbeda-beda ketika seseorang mendengarkan firman Tuhan, dan tentu saja dampaknya juga berbeda-beda. Ini menunjukkan betapa besarnya harapan Tuhan terhadap umatnya agar mau sungguh-sungguh mendengarkan dan menerima firman Tuhan saat ditaburkan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan tidak ingin hati umatnya dalam menyambut firman Tuhan seperti di beberapa tempat ini. Yang pertama, di pinggir jalan, melambangkan hati orang yang tidak mengerti firman yang disampaikan, sehingga datanglah iblis merampas firman tersebut dari hatinya dan membuatnya tidak percaya kepada Tuhan. Yang kedua, di tanah yang berbatu-batu, melambangkan hati orang yang mendengar firman tersebut dan menerimanya, namun dia tidak tahan pencobaan, dan dalam masa pencobaan ia murtad. Yang ketiga, di tengah semak duri, melambangkan hati orang yang mendengar firman tersebut tetapi terbuai oleh hal-hal duniawi seperti kekhawatiran, kekayaan, kenikmatan hidup, sehingga ia tidak berbuah. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, hati yang dicari Tuhan adalah hati seperti tanah yang baik, yang melambangkan hati orang yang mau mendengar, mengerti, menyambut, dan menyimpan firman itu di dalam hati sehingga menghasilkan buah. Oleh karena itu, milikilah hati seperti tanah yang baik, sehingga iblis dan hawa nafsu serta keinginan daging tidak mampu menguasai hati dan membunuh iman kita. Sebaliknya, dengan firman itu, biarlah iman kita semakin bertumbuh dan membawa hidup kita semakin berbuah lebat bagi kemuliaan nama Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, buah yang dimaksud di sini adalah buah kehidupan. Seseorang yang mau menerima firman Tuhan dan disimpan di dalam hatinya akan selalu hidup dalam kebenaran, dan pasti hidupnya dituntun oleh Tuhan, oleh Roh Tuhan. Dan seseorang yang hidupnya dipimpin oleh Roh, maka hidupnya menurut Roh, yaitu terdapat di dalam Galati 5 ayat yang ke-22 ayat sampai dengan yang ke-23. Begini firman Tuhan, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Di samping itu, kita setiap minggu juga di dalam ibadah diingatkan dengan hukum kasih yang terdapat di dalam Matius bab 22 ayat 37 sampai dengan yang ke-40, yaitu kasihilah Allahmu dengan segenap hatimu dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, hidup dalam kasih atau hidup yang mengasihi orang lain belum tentu kita bisa diterima dengan baik. Ada orang yang berprasangka buruk atau negatif. Pasti ada apa-apanya, kata mereka. Tapi apa kata orang, tak usah dihiraukan asal kita berbuat baik. Sebab kita sebagai anak-anak Allah, anak-anak Tuhan, orang percaya pada Tuhan Yesus Kristus, mengasihi orang lain adalah merupakan ucapan syukur kita pada Tuhan. Karena Tuhan telah mengasihi kita terlebih dulu. Bahkan kasih Tuhan sampai
mati di atas kayu salib. Jadi tetaplah berbuat kasih pada setiap orang. Apapun kata orang tidak usah didengarkannya. Apapun pandangan orang tidak usah dihiraukannya. Di Galatia 6 ayat 7b sampai dengan yang ke-10 mengatakan, karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi yang terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bagi kita yang sudah mengikut Tuhan Yesus Kristus, raihlah kesempatan untuk bersekutu dengan firman Tuhan, kesempatan mengalami kehadirat Tuhan dalam ibadah, kesempatan bertumbuh dalam iman, kesempatan melayani, dan kesempatan menjadi berkat atau berbuat baik kepada sesama. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita tutup dengan doa. Bapa yang Maha Kasih, perkenankan kami sujud lagi ke hadirat-Mu Tuhan, untuk mengucapkan syukur dan terima kasih kami atas berkat yang telah Tuhan limpahkan pada kami malam hari ini berupa firman yang membuat kami semakin percaya pada Tuhan, semakin berserah pada Tuhan dalam kehidupan kami. Mohon pada Roh Kudus Tuhan untuk mengingatkan kami sebagai orang percaya, mau menyediakan hati kami sebagai tanah yang baik untuk menerima kebenaran firman Tuhan, sehingga kami bisa berbuat kasih pada sesama. Ampuni dosa kami Tuhan, di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan berserah. Kami haturkan doa ini. Terima kasih Tuhan. Amin. Demikian renungan malam hari ini, kiranya menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya. Amin.